Soalnya gini, sebuah balok dilepaskan pada bidang miring licin dengan kemiringan 45 derajat. Nah, di sini kita highlight bidang miring licin dengan kemiringan 45 derajat, sehingga meluncur sejauh D. Nah, kemudian balok ini dilepaskan juga pada bidang miring kasar, yang kemiringannya sama, berarti 45 derajat juga ya. Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh D, jadi sama jaraknya, adalah N kalinya dari waktu tempuh pada bidang miring licin. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien gesek bidang miring kasar tersebut adalah... Nah, untuk memahami soal ini, kalian kalau baca soalnya doang pasti ngambang kan ya. Maksudnya belum langsung kepikiran, aduh gimana ini cara ngerjainnya. Nah, makanya kita gambar sketsanya dulu. Nah, di sini ada bidang miring licin. Jadi kita gambar bidang miringnya. Kemiringannya 45 derajat. Nah, di sini ada bendanya ya. Nah, meluncur sejauh D. Kita gambarkan di sini, meluncur sejauh D. Nah, ini untuk yang licin. Nah, ternyata balok ini juga dilepaskan pada bidang miring yang kasar. Nah, ini untuk bidang miring yang kasar. Sama ya, 45 derajat. Jaraknya juga D. Hanya saja bedanya, kalau yang tadi ini T, waktunya kita tulis T1 sama dengan T, maka kalau yang kedua ini yang kasar, T-nya tadi adalah T2-nya ya, itu adalah N kalinya dari waktu tempuh pada bidang miring licin. Jadi kita tulis aja N kali yang licin tadi kan T, berarti N kali T. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien gesek bidang miring kasar itu berapa. Nah, kalau udah seperti ini kan kita agak lebih tergambar gitu ya, mau ngapain. Nah, sekarang kita lihat di sini ada balok di bidang miring licin. Kalau licin itu tandanya apa? Kita mengabaikan gaya gesek. Jadi kita gambar dulu di sini gayanya ada apa aja nih. Pastinya ada gaya berat. Karena dia punya massa ya, pasti dia punya gaya berat. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya normal yang tegak lurus bidang. Ini gaya normalnya. Kemudian arah geraknya dia kemana? Oh, arah geraknya ke sini. Arah percepatannya ke bawah. Jadi kita perlu menguraikan di sini W-nya kita uraikan supaya ketemu komponen yang searah dengan arah gerak balok. Nah, di sini udah ada ya komponennya ya. Jadi di sini karena di sini 45 derajat, jadi yang sama sudutnya atau yang sama di sini 45 derajat kalau kita bandingkan kepada vektornya, yaitu yang sini. Sehingga kita bisa dengan mudah menuliskan komponen yang ini W cos ya, cos 45 derajat. Sementara yang ke sini W sin 45 derajat. Nah, itu untuk yang licin. Sekarang kita tinjau di sini ya. Untuk bidang miring yang licin. Nah, balok ketika dia menuruni bidang miring yang licin, tadi menempuh jarak D. D itu kan jarak ya, atau S lah atau kalian kalau tidak familiar dengan variabel D. Nah, itu adalah soal konsep dari gerak lurus berubah beraturan. D sama dengan V0T tambah setengah
AT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kan udah ada D-nya nih, D, V0 T setengah AT kuadrat. Nah, untuk yang bidang miring licin, kita tulis 1 aja ya. Kita tuliskan D1. Nah, V0-nya berapa? Nggak ada, di soal juga nggak ada V0-nya. Bagaimana kita tahu V0-nya? Nah, lihat dulu di sini. Dia dilepaskan. Dilepaskan. Artinya apa? Kalau dilepaskan, berarti ini si balok meluncur dengan sendirinya. Sehingga V0-nya adalah 0. Nah, gitu. Jadi di sini 0. Tambah setengah A, T-nya tadi T1 kita langsung tulis T gitu ya. T kuadrat. Nah, tapi di sini kita belum tahu apa. A-nya di sini belum tahu. Jadinya kita harus mencari dulu A-nya. Gimana cari A-nya? Nah, kita bisa lihat dari diagram gaya yang tadi kita udah gambar. Jadi di sini kita tuliskan acuannya ya di sini ya. Ini kalau ke sana itu Y, sana itu X. Jadi di sini kan ada dua ya. Jadi ada komponen Y dan ada komponen X. Nah, kita lihat di sini. Kita pakai hukum Newton tentunya ya. Sekarang kalau yang komponen Y, kita pakai hukum Newton berapa? Nah, di sini kita lihat dulu, si baloknya bergeraknya kemana? Kalau dia bergeraknya ke sana, jadi Y-nya, komponen Y-nya ada geraknya nggak? Kan nggak ada ya, diam ya. Jadi kita pakai hukum 1 Newton. Jadi di sini kita tulis sigma F Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat sigma FY-nya. Ada N dan ada W cos 45 derajat. Nah, di sini kita kesepakatan ya, kalau arah positif ke atas, negatif ke bawah, yang ini ke bawah positif, yang sini negatif. Jadi, bisa kita tuliskan N positif ya. Nah, yang ke bawah sini adalah W cos 45 derajat. Berarti di sini N min W cos 45 derajat sama dengan 0. Jadi N sama dengan W di sini MG ya, MG cos 45 derajat. Nah, ini untuk yang Y. Sekarang untuk yang X. Kalau sigma FY tadi kan 0. Kalau sigma FX, nah kan ada arah geraknya ya, ada juga percepatannya. Jadi kita pakai hukum 2 Newton. Jadi di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Ini adalah hukum 2 Newton. Nah, sigma F-nya hanya ada W sin 45 derajat. Sama dengan M dikalikan A. Nah, di sini W kita langsung aja tulis MG gitu ya. Kalau kalian udah sering berlatih, pasti udah langsung tek, oh WMG. Lihat di sini. Ada M bisa kita eliminasi. Jadi ketemu A-nya langsung G sin 45 akar 2 per 2 atau setengah akar 2 ya. G akar 2 per 2. Ini untuk A yang satu ya. Tadi kan kita sepakat untuk yang licin tadi kita kasih notasi 1. Nah, jadi dari sini kita bisa tentukan D1 sama dengan 0 tadi kan udah ya. Dari sini setengah A-nya ini bisa kita substitusi dari sini. Jadi di sini setengah A tadi G akar 2 per 2. Udah ya? T kuadrat sini, T kuadrat. Nah, ini untuk yang D1. Kita selesaikan. Jadi di sini ini 4 ya. Jadi G per 4 akar 2 T kuadrat. Ini untuk D1.
Nah, kita udah semakin deket nih. Nah, ini tadi untuk yang licin. Sekarang kita ganti ke yang kasar. Kalau bidang miring yang kasar, sebenarnya hampir sama ya. Bukan hampir sama. Berbedanya di sini nih. Samanya di sini, karena di sini W, udah ada W. Jadi untuk penguraian gayanya mirip. Langsung aja kita W cos 45 derajat. Di sini juga W sin 45 derajat. Di sini juga ada normal, gaya normal. Nah, bedanya karena kasar, tentunya gaya geseknya nggak boleh diabaikan ya. Jadi kita tulis di sini gaya gesek. Nah, tapi di mana gaya geseknya? Kan tadi arah geraknya kan ke bawah sini. Otomatis gaya geseknya melawan dari arah gerak. Jadi di sini gaya geseknya arahnya ke belakang sini. Jadi ditulis F kecil gini ya. Oke. Kelihatan ya. Kalau gitu kita ke sini juga ya, sama kayak yang licin tadi step-stepnya. Berarti kita tulis aja D2 sama dengan V0-nya juga sama karena dia sama-sama dilepaskan. Jadi 0. Ditambah setengah A2 kali T kuadrat. Nah, di sini sama, A-nya juga belum tahu kita. Nah, kita harus tahu dulu caranya. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, bedanya di sini ada samalah ya. Ternyata ya, N dikurangi W cos 45 derajat sama dengan 0. Jadi N-nya bisa kita tulis Mg cos 45 derajat. Nah, ini N-nya. Untuk yang X-nya, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx-nya karena di sini ada gaya gesek, jadi W sin 45 derajat dikurangi F sama dengan M A. A2 ya tentunya ya. A2. Nah, di sini AW itu kan MG. MG sin 45, langsung aja tulis ya, akar 2/2 dikurangi. Nah, gaya gesek itu rumusnya adalah mu N sama dengan MA2. Nah, di sini N-nya bisa kita substitusikan dari sini. Jadi Mg akar 2/2 dikurangi mu, N-nya Mg cos 45 berapa? Akar 2/2 ya. Kita tulis aja langsung di sini. MA2. Nah, di sini kita lihat di tiap ini ada M. Jadi kita bisa eliminasi set. Jadi bisa kita tulis akar 2/2 G dikurangi mu G akar 2/2. Ini adalah A2. Atau kalau mau kita sederhanakan, di sini kan ada sama ya di sini ya. Bisa kita keluarkan dari kurung akar 2/2 G. Di sini 1 dikurangi mu. A2. Nah, di sini ada A2 udah ketemu. Kita bisa tuliskan kembali untuk mencari D2. D2 sama dengan 0 nggak usah ditulis, jadi kita tulis aja setengah A2. A2 tadi kan udah ketemu ya, langsung kita substitusikan akar 2/2 G 1 min mu. Ini udah A2 dikalikan dengan T2 kuadrat. Nah, T2 kuadrat. Nah, tadi kan T2 kita udah tuliskan ya di sini. N dikali T. Berarti kita selesaikan ini persamaannya. Jadi, akar 2/4 G. Sini 1 min mu. T2 jadi N T kuadrat. Nah, kita lanjutkan. D2 sama dengan akar 2/4 G 1 min mu. Jadi
N kuadrat T kuadrat ya. Jadi D2-nya udah ketemu ya di sini nilainya D2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang ditanyain itu kan koefisien gesek. Berarti mu-nya ini kan yang ditanyakan. Kemudian kita tahu bahwa D-nya itu sama. Jadi kita tuliskan lagi di sini. D1 sama dengan D2 kan sama. Nah, D1-nya tadi ini ya. G per 4 akar 2 T kuadrat sama dengan D2-nya kita tuliskan N kuadrat T kuadrat. Nah, oke, kita lihat di sini persamaannya ya. Ada beberapa yang bisa kita coret kayaknya nih. Kita lihat ada G, kemudian seperempat akar 2 T kuadrat juga ada ternyata, dua-duanya bisa. Nah, jadi udah lebih sederhana ya persamaannya. Jadi di sini 1, di sini 1 min mu N kuadrat. Di sini N-nya kita pindahkan aja ya. 1 dikurangi mu. Nah, dari sini kita bisa langsung ketemu nih mu-nya berapa. Mu-nya adalah 1 kurangi 1/n kuadrat. Ada nggak? Oh, ada di opsinya itu. Yang mana tuh? Yang C.